Metodenya ganti CPU baru, isi DAM eMMC, pastikan DAM-nya sesuai ya sama boardnya, dan factory reset sudah pasang. Kalau pemasangan sudah presisi, DAM sudah teruji, pasti unit akan langsung menyala, tidak ada masalah ya. Model CPH1853, RAM-nya 4 GB dan internalnya 32 GB. Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya sudah membongkar unit Oppo A3s dengan kondisi yang saat ini saya terima. Unit mati total. Kalau di PC ini hanya terbaca Qualcomm port. Kerusakan umum terjadi di seri ini karena kan memang penggunaan yang sudah lumayan lama ya. Jadi kerusakan sudah bisa diprediksi dengan kondisi hanya terbaca ideal mode ataupun 9008. Unit ini ada dua versi, satu CPH1803, yang satunya lagi versi 1853. Kalau yang CPH1803 itu tidak ada persamaan untuk boardnya, sementara untuk yang CPH1853 yang ini yang sedang saya tangani ini banyak persamaannya, diantaranya Realme C1 boardnya sama seperti ini ya, dan di Realme 2 sama juga boardnya seperti ini, cuman yang membedakannya ada yang pakai fingerprint dan ada yang tidak. Ini Oppo A3s seri CPH1853. Kasus yang terjadi di seri ini bermasalah di eMMC ataupun internal storage-nya. Untuk seri ini pertimbangannya antara ganti unit dan perbaikan itu selisihnya sedikit, dikarenakan kalau untuk pergantian satu paket biaya juga lumayan ya kalau ganti CPU sama eMMC, karena harga partnya tidak turun-turun. Untuk seri ini tidak bisa diganti eMMC only, dikarenakan hasilnya akan getar-getar saja dan mewajibkan harus ganti satu paket. Saya masuk ke tahap perbaikan saja, saya tangani biar unit dapat bisa menyala kembali. Ini sudah saya kondisikan dengan user dan user pun setuju untuk pergantian yang disebutkan tadi ya. Setelah melakukan diskusi panjang dengan konsumen ataupun user, unit ini akhirnya diterima dengan pergantian satu paket ya, yang mana untuk seri ini sampai saat ini belum bisa dilakukan pergantian, hanya IC eMMC nya saja. Yang setelah saya lakukan pendalaman, ternyata IC ini bermasalah ataupun sudah rusak untuk IC eMMC nya. Pergantian pun harus dilakukan keduanya antara CPU dan IC eMMC. Pembongkaran cover penutup IC sudah selesai. Lanjut bongkar untuk IC eMMC nya terlebih dahulu. Ini saya bongkar yang paling pertama untuk IC eMMC nya. Panaskan secara merata, pastikan panas sudah menyeluruh ya, dan angkat secara perlahan, jangan sampai belum panas merata IC sudah diangkat, itu akan mengakibatkan jalur terangkat dan takutnya PCB ikut ngembang, jadi berhati-hatilah. Berikutnya angkat IC CPU, prosesnya sama, panaskan secara merata, pastikan semua IC permukaannya sudah terkena panas secara maksimal ya. Untuk seri ini jenis PCB nya medium temperatur, jadi berhati-hatilah karena rentan mengembang untuk PCB nya. Gunakan panas yang sesuai. Yang saya gunakan untuk pengangkatan di suhu 310 dan angin di strip 3. Jadi gunakanlah suhu dan timing yang tepat agar si PCB tetap aman, tidak ada cacat pengerjaan ya. Bersihkan sisa timah dan lem secara merata.
Lanjut, siapkan part CPU pengganti. Ini saya sudah lakukan rebaling untuk CPU new-nya agar pemasangan bisa mudah ya, karena CPU baru rata-rata umumnya dia menggunakan timah yang high temperatur, jadi sulit untuk dipasangkan, apalagi kalau kita belum banyak jam terbang ya. Jadi agak sulit kalau CPU new ataupun kalau part new timahnya tidak diganti dengan timah yang biasa kita gunakan. Pasang secara tepat, presisi, berikan plug secukupnya, pastikan tepian IC sudah mengeluarkan plugs dan gerakan perlahan. Selesailah pemasangan IC CPU ya. Siapkan eMMC pengganti. Ini saya gunakan eMMC KMRX, kapasitas 4/32 GB dengan kondisi RPMB clean ya. Isi dam, ini saya gunakan dam full, tapi ini ada error merah di bagian XT-CSD, tapi itu tidak apa-apa. Misalkan tidak berubah botnya, kita rubah secara manual. User area enable power bot kalau seri Qualcomm ya. Isi setelah di bagian bot diisi semua ya. Lanjut ke factory image, ke user partition, bukan factory image ya, ke user partition, isi secara otomatis setelah foldernya disimpan file yang sudah teruji. Proses writing part per part ini saya percepat dikarenakan kalau di normalnya ini memang sangat lama ya. Jadi ini saya percepat biar tidak memakan durasi waktu pengerjaan di video ini ya. Pastikan pada saat proses writing ini tidak error ataupun disconnect lainnya. Identify, dan ini ROM-nya sudah terbaca ya. Lanjut ke bagian special task, kita factory reset. Ini untuk merubah ukuran size user data. Ini aslinya DAM yang 64 GB. Kalau habis di factory reset nanti dia akan berubah menjadi 32 GB sesuai dengan eMMC aslinya ya. Proses pengisian DAM selesai, lanjut pasang ke tempatnya ataupun ke posisinya ya. Berikan plug secukupnya, jangan terlalu banyak. Tepatkan IC eMMC sesuai dengan posisinya dan gunakan panas. Di sini untuk pemasangan saya gunakan panas di 300. Putar untuk mata blowernya agar panasnya bisa merata ya. Gerakan perlahan, pastikan IC eMMC sudah menempel dengan presisi. Dan selesailah sudah proses pergantian CPU new dan IC eMMC. Kita uji. Dan oke, setelah melalui tahap analisa, pengecekan sekaligus perbaikannya, ternyata memang ditemukan kasus mati totalnya di unit ini terjadi akibat internal storage. Ini IC eMMC nya rusak dan tidak terbaca lagi di box, dan untuk seri ini tidak bisa diganti hanya IC eMMC nya saja, jadi harus diganti satu paket sama CPU nya ya. Pergantian CPU new dan eMMC baru juga. Ini saya pasang clean RPMB dengan seri KMRX, ini versi yang 4/32 GB. Perbaikan metodenya ganti CPU baru, isi DAM eMMC, pastikan DAM-nya sesuai ya sama boardnya, dan factory reset sudah pasang. Kalau pemasangan sudah presisi, DAM
sudah teruji, pasti unit akan langsung menyala, tidak ada masalah ya. Ini pemasangan sudah presisi dan dam pun sudah saya uji berkali-kali, dan saya pasang langsung saja ke LCD. Apakah sudah bisa menyalakan? Ini saya nyalakan. Nah, ini dia sudah ada getar dan logo Oppo nya pun sudah muncul ya. Saya tunggu sampai dia masuk ke pilihan awal bahasa. Sudah masuk ke pilihan awal bahasa, saya next saja dengan dial bintang pagar 813 biar cepat ya masuk ke menu utama. Nah, ini dia sudah masuk ke menu utama. Saya masuk ke pengaturan tentang ponsel, dan ini Oppo A3s model CPH 1853, RAM-nya 4 GB dan internalnya 32 GB sesuai dengan IMEI yang saya pasangkan. Dan ini perbaikan sudah selesai ya, pergantian satu set. Untuk IMEI ini tidak bisa diisi IMEI 0, tapi IMEI 0 ini untuk sinyal tetap aman, tidak ada masalah ya. Untuk seri CPH 1853 harus dinonaktifkan update otak biar tidak terjadi masalah setelah update otak selesai ya. Disarankan jangan diupdate otak kalau versi yang ini, beda sama yang 1803. Yang 1803 bebas update dan aman untuk diupdate. Kalau yang 1803 untuk seri yang ini jangan diupdate, jadi harus disable otak update-nya. Saya lengkapi dulu keseluruhan part, kita uji dan kita disable otak update-nya. Oke, dan ini unit sudah saya lengkapi semua ya. Saya uji mulai dari kamera belakang, potret, cek kamera depan, fungsi keseluruhan kamera normal. Lanjut ke jaringan, ini WiFi center dan 4G ini sudah keluar ya. Untuk jaringan 8G nya, untuk jaringan 8G ini normal ya, cek pulsa bisa, perekam suara, cek perekam suara normal. Untuk kompas, ini kompas berfungsi dengan baik. Dan mungkin semuanya sudah ya, sudah normal, sudah aman dan siap untuk digunakan kembali. Tinggal kita lanjut ke proses berikutnya, kita disable otak update biar unit ini aman untuk digunakan dan tidak terkena update secara otomatis kalau sudah terhubung ke jaringannya. Kita masuk ke, kita tap version sampai keluar opsi pengembang dan pilih developer option, dan kita aktifkan USB debuggingnya. Dan ini sudah aktif ya USB debuggingnya. Update otomatisnya masih ada, ini software update nya masih ada ya. Saya buka dulu untuk tools untuk menonaktifkan update otanya. Saya gunakan UP Android Toolbox dan saya buka dulu. Ini sudah terbuka ya. Masuk ke tab ADB dan klik identify. Kita klik identify. Ini sudah terbaca semua. Masuk ke special task dan Oppo Engineer Mode, dan klik yang paling atas disable otak update, dan biarkan UP menonaktifkan update otanya. Dan update otak pun sudah dinonaktifkan ya. Kita lihat apakah software update nya sudah tidak bisa diklik ya. Ini sudah tidak bisa diklik ya, artinya update
OTA sudah tidak dapat difungsikan lagi, dan sekarang unit ini sudah aman dan siap untuk digunakan sepenuhnya. Dan tambahan mungkin jangan di factory reset ya, biar update OTA-nya tidak kembali aktif. Seperti itu aja. Mungkin video ini saya akhiri. Oppo A3s CPH 1853 mati total, ganti set CPU dan eMMC baru. Dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.